Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ini doa kami, ini seruan kami, sebab kasih setiamu nyata di hidupku. Haleluya. Biar pagi hari ini Tuhan, semakin dalam Engkau membawa kami Tuhan, terus menikmati hadirat-Mu, terus menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab kami rindu pagi hari ini kuasa-Mu yang terus membawa kami. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pengharapan. Kami memuji nama-Mu, Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Urabata karalabashi karalabayandarabashi andaralabayashan.
Orabatakara labashandara labashandara labashe. Orabatakara Terima kasih ya labashikara Bapa. labashandara Terima labashe. kasih ya Allah. Orabatakara Oh, terima labashe. kasih Tuhan. Orabashikara Hati kami labashe. penuh ucapan syukur. Hati Orabashikara kami berlimpah-limpah labashe. rasa syukur Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik buat hidup kami ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang beracara terus. Jamah kami terus ya Bapa. Pertajam telinga kami Tuhan sebagai seorang murid. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan kita sampai di hari yang baru. Puji Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kita sehat, kita bisa sama-sama hari ini, kita optimis buat hari ini. Hari ini Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita sama-sama sukacita, kita sambut berkat Tuhan. Kita sama-sama sukacita, kita klaim berkat Tuhan, kesuksesan dari Tuhan, kita klaim kesembuhan, kesehatan. Puji Tuhan. Saya mau awali pembacaan firman pagi ini dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Luar biasa banget janji Tuhan. Seperti yang kita baca di ayat ini. Dia bukan pribadi Allah yang jauh. Dia Allah yang dekat sama kita. Dia Allah yang berkata sendiri, kalau kamu berseru padaku, kamu akan ketemu aku. Kalau kamu cari aku dengan sepenuh hati, kamu pasti ketemu sama aku. Dia Allah yang pribadi, yang dekat, yang selalu tunggu kita datang. Asalkan kita jadikan Dia, jadikan Yesus itu yang utama dalam hidup kita. Tentang Yesus jadi utama di hidup. Kalau mungkin kita dapat pertanyaan dari orang, apakah Yesus itu yang utama dalam hidupmu? Mungkin sebagian besar dari kita pasti jawab, oh iya dong. Oh kok bisa bilang gitu? Oh ini buktinya saya pagi-pagi ini saya udah bangun. Saya ikut morning devotional. Tiap pagi saya nggak pernah absen. Saya saat teduh. Oh iya dong, Yesus yang utama. Saya setiap hari baca Alkitab. 10 pasal. Oh iya dong, saya ini gereja nggak pernah bolong. Dari dulu sampai sekarang mau gereja online juga saya nggak pernah bolong. Udah pasti kan, Yesus yang utama. Gitu. Wah puji Tuhan, saya bersyukur sekali kalau di saat-saat seperti ini kita masih tetap cari Tuhan. Tapi coba kita pikirkan lagi, apakah hal-hal tersebut itu menjamin Yesus yang utama dalam hidup kita? Bisa aja loh, kita rajin baca Alkitab, kita rajin gereja, kita tetap kasih persembahan, perpuluhan gak pernah bolong. Tapi ternyata Yesus bukan yang utama. Gimana bisa? Saya mau bacakan lagi dari Wahyu, kitab Wahyu 2 ayat 2-4. Wahyu 2 ayat 2-4. Ini adalah teguran Yesus untuk jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat di Efesus itu jemaat yang tekun, jemaat yang melayani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri puji, aku tahu, aku lihat kamu tekun, aku lihat kamu tetap melayani, aku lihat kamu bahkan menderita demi nama Yesus, tapi aku mencela engkau. Karena kasih mula-mula itu sudah gak ada. Karena motivasi yang benar, yaitu karena cinta Yesus, itu sudah hilang, itu sudah berubah. Jadi ternyata kita rajin baca Alkitab, kita rajin jam-jam doa kita rajin gereja dan sebagainya. Tapi kalau motivasi kita udah berubah, Yesus mencela kita. Janganlah kita seperti jemaat di Efesus ini. Kita sama-sama lagi lihat motivasi kita itu apa. Karena yang Tuhan mau, cintai Dia sepenuh hati. Karena cinta itu bisa menjadi hambar. Cinta itu harus di-maintain, harus kita pelihara, hubungan itu harus ada. Mungkin kita awal-awal motivasi kita benar, pastinya ya. Kita rela bangun pagi-pagi, kita saat teduh, kita rela baca Alkitab, kita rela untuk ikut gereja online, kita rela untuk kasih persembahan walaupun kita sudah gak dilihat orang lain gitu ya, ikut kul dan sebagainya. Mungkin awal-awalnya motivasi benar, tapi mungkin lama-kelamaan, apakah itu sudah menjadi rutinitas kita? Apakah itu karena, saya baca Alkitab ya karena saya disuruh sama gembala saya didata lagi. Tiap hari ditanyain, udah sampai mana, jadi baca ya sudah, seperti kejar setoran aja, baca, catet, tadi yang dibaca apa ya, kurang tahu juga yang dibaca apa gitu. Melayani Tuhan, awal-awal melayani motivasi, wah menggebu-gebu sekali. Aku ingin dipakai Tuhan, luar biasa. Lama-kelamaan, motivasi bisa berubah. Mulai saya pengen dilihat orang, saya pengen muncul. Tentang motivasi yang salah, saya punya kesaksian pribadi. Saya melayani di bidang musik bersama dengan saudara saya, kakak Sevanya. Kami melayani sudah belasan tahun. Awal-awal melayani, wah pasti rasanya menggebu-gebu sekali, rasanya benar-benar dimanapun bayar harga. Lama-kelamaan, setiap minggu pelayanan sini, pelayanan dan sebagainya, tanpa saya sadar itu jadi rutinitas. Buat saya pelayanan itu, saya terima jadwal, saya dijadwal di mana, saya pergi ke sana, saya datang, saya main musik, selesai saya pulang. Nanti minggu depan saya dijadwal di mana, saya datang lagi ke cabang sana, main musik, selesai pulang. Berlangsung seperti itu sekian lama. Kemudian di satu waktu di sebuah ibadah, waktu itu saya lagi pelayanan juga di situ. Momennya adalah ketika lagi pengurapan oleh pembicara. Ketika sudah mulai pengurapan, saya lagi main musik dan saya lihat ke arah jemaat. Saya lihat jemaat itu kok banyak yang nangis, kok banyak yang mengalami Tuhan, banyak mereka hancur hati, banyak mereka dipeluk sama Tuhan, mengalami ketemu Tuhan gitu. Dan waktu saya lihat, saya seperti bingung, kok saya nggak ngerasain apa-apa. Padahal saya main musik, padahal saya berada di tempat yang sama dengan mereka, tapi mereka bisa nangis, bisa benar-benar hancur hati, sementara saya lempeng-lempeng aja nggak ngerasain apa-apa gitu. Dan itu beberapa kali terjadi seperti itu di setiap ibadah. Sampai akhirnya saya mikir, enakan jadi jemaat ya. Jadi jemaat itu nggak repot loh, tinggal datang, duduk, dilayani puji-pujian, dengar firman, didoakan, dapat pengurapan, ketemu Tuhan gitu. Saya jadi pelayan Tuhan,
Pagi-pagi udah sampai, gerejanya juga belum dibuka, udah jauh, dijadwal ke cabang mana. Kemudian capek juga, nggak ketemu Tuhan gitu. Saya sampai mikir seperti itu, saya sampai mikir, buat apa pelayanan ya? Apa saya mending jadi jemaat aja gitu. Waktu saya mikir seperti itu, kemudian saya ada pertanyaan yang timbul di hati yang saya percaya itu dari Roh Kudus. Dia bertanya, ya kenapa kamu gak ketemu Tuhan? Kamu itu kan berada di ruangan yang sama, nyanyi lagu yang sama, dengar firman yang sama. Kenapa mereka ketemu Tuhan dan kamu enggak? Jadi kamu ngapain dong di situ? Kamu mau ketemu aku atau memang kamu cuma main musik aja? Waktu saya dapat pertanyaan seperti itu, saya nggak bisa jawab. Saya cuma bisa nangis, saya minta ampun. Ternyata pelayanan itu sudah jadi rutinitas. Saya sudah menjadi jenuh, saya sudah kayaknya kok gitu-gitu aja. Ternyata yang bikin gitu-gitu aja adalah motivasi saya sudah salah. Cinta Tuhannya sudah menjadi hambar. Dan di situ saya bertobat. Di situ saya minta ampun, saya komitmen, saya minta Tuhan, saya nggak mau lewatkan Engkau lagi. Jadi setiap ibadah, setiap pelayanan, entah saya tidak mau dipusingkan dengan permainan musik atau bagaimana, tapi setiap kali kami puji menyembah, setiap kali ada firman, setiap kali ada pengurapan, dalam hati saya, Tuhan jangan lewatkan aku. Aku mau juga ketemu Engkau. Memang kami imam musik, kami melayani, bertugas untuk bawa jemaat ketemu Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan jangan cuma jemaat yang ketemu. Saya harus ketemu, saya harus alami. Jangan biarkan Tuhan lewat begitu aja. Seenggaknya saya mau jamah jubahnya, saya harus dapat sesuatu. Dan kerinduan itu yang saya terus kembangkan, dan saya merasakan indahnya melayani Tuhan. Kita nggak jenuh lagi. Kita nggak cuma pelayanan yang gitu-gitu aja, tapi benar-benar haus, benar-benar sama-sama dengan jemaat kita sama-sama, ayo masuk. Karena di kitab Yeremia tadi Tuhan sudah bilang, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan ketemu aku. Gitu. Jadi bukan masalahnya, wah ini khotbahnya kurang bagus, atau puji-pujiannya kurang ngangkat atau apa gitu. Tapi dari kitanya, motivasi kita datang ke gereja itu mau ngapain? Walaupun saat ini kita lagi gereja online ya, berbeda, pasti suasananya berbeda dengan gereja di ruang ibadah. Tapi saya percaya, walaupun online sekalipun, ayo Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Tuhan, aku mau dapat jamahan. Tidak terbatas kuasa Tuhan itu. Jadi saya percaya dimanapun kita berada, kita lagi dengar lagu di mobil, kita lagi nonton dari YouTube, nonton morning devotional ini, setiap pagi kita bangun, kita baca firman, Tuhan aku mau dengar suaramu, Tuhan aku mau dapat sesuatu dari Engkau, Tuhan jangan lewatkan aku, kita harus benar-benar minta Tuhan, karena Tuhan bilang dia itu gak jauh. Kalau kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Cintai Tuhan, kembali ke kasih mula-mula. Kembali lagi, maintain cinta itu. Jadi walaupun kita, motivasi itu bisa berubah, tapi begitu kita mulai merasa, oh kayaknya udah mulai hambar nih, balik lagi. Karena Tuhan tunggu kita terus. Saat kita merasa, oh kok saya gak alami Tuhan, ada masalah di diri kita. Ayo kita balik lagi, cari Tuhan. Karena Tuhan gak susah ditemui. Tuhan sendiri berfirman, ketika kau cari aku, engkau akan menemukan aku. Puji Tuhan. Saya ingatkan untuk saudara dan juga firman ini untuk diri saya sendiri. Untuk kita sama-sama, ayo kembali ke kasih mula-mula. Cintai Tuhan sepenuh hati. Harus ketemu Tuhan. Aku harus dapat dari Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya.
Haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Oh ya Rab. Ya Tuhan. Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau tetap Engkau yang jadi alasan utama kami Tuhan. Pagi ini kami bangun, kami mau cari Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau tetap Engkau yang jadi alasan kami tetap ibadah. Walaupun kami di rumah-rumah, tetap Engkau yang jadi alasan utama kami. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Sebab tanpa-Mu Bapa, kami tidak bisa jalani hari ini Tuhan. Kalau Engkau nggak beserta kami Tuhan, kami nggak sanggup. Kami nggak mau melangkah Bapa. Tuhan tetap sama kami. Tuhan jagain kami terus Tuhan. Tuhan pegang tangan kami ya Bapa. Kami butuh Engkau lebih dari apapun ya Bapa. Oh Tuhan, Kau yang ingatkan kami Tuhan. Tegur kami kalau kami salah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang sayangi kami. Oh, I love you Lord, I love you Lord. Terima kasih ya Yesus. Tetap beserta kami Tuhan sepanjang hari ini sampai besoknya Tuhan. Jangan lepaskan kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh hadirat-Mu terus Bapa. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Kau yang berfirman terus buat kami. Kau yang sertai kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.